Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nora Leliana, dokter gigi, Master Hukum Kesehatan FICD. Saat ini saya menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah dan dengan tugas tambahan sebagai dekan di FKG Universitas Hang Tuah. Saya juga mengajar di Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saya akan menyampaikan salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu kegiatan pengajaran yang saya laksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menjelaskan apa yang akan kita berikan kepada mahasiswa pada kuliah ini, kemudian Interaction menjelaskan bagaimana interaksi kita dengan mahasiswa dalam proses pengajaran. Assessment, bagaimana penilaian terhadap mahasiswa. Semuanya ini kita sampaikan di awal perkuliahan sehingga mahasiswa dapat mengetahui apa saja rencana pembelajaran semester yang akan mereka dapat. Saat ini saya mengampu, bidang ilmu yang saya ampuh adalah IKGM, Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat, yang merupakan rumpun dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Gigi Komunitas. Mata kuliah yang kita laksanakan dengan mata kuliah Manajemen Kesehatan Perilaku dan Humaniora. Pada ilmu Manajemen Kesehatan Perilaku, materi pembelajaran yang kami sampaikan adalah kepemimpinan, perilaku kesehatan, dan evaluasi perubahan perilaku. Pada kepemimpinan, topik pembelajaran antara lain adalah pengertian kepemimpinan itu sendiri, tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan kepemimpinan di rumah sakit, kepemimpinan di puskesmas, atau maupun kepemimpinan di praktek mandiri. Dilaksanakan dalam 2 kali tatap muka dengan bobot 6%. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyimpulkan kepemimpinan secara tepat. Kemudian pada perilaku kesehatan, dengan bobot 10%, 3 kali tatap muka. Topik pembelajaran yang kami sampaikan adalah pengertian perilaku, perilaku kesehatan, konsep dan bentuk perilaku, klasifikasi perilaku kesehatan, faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan, domain perilaku kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah, hasil akhir dari yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami dan menyimpulkan kepemimpinan secara tepat. Pada materi pembelajaran evaluasi perubahan perilaku, topik pembelajaran antara lain dasar teori untuk evaluasi perubahan perilaku, indikator perubahan perilaku, the proceed model for oral health education planning and evaluation. Evaluasi perubahan perilaku ini, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami dan menyimpulkan evaluasi perubahan perilaku secara tepat. Pada mata kuliah Humaniora, materi pembelajaran yang kami berikan adalah konsep dan prinsip etik, hukum kesehatan, undang-undang kesehatan dan praktek kedokteran, kemudian kode etik kedokteran gigi dan pengenalan organisasi profesi. Topik pembelajarannya pada konsep dan prinsip etik adalah hubungan etik dan moral, norma dan nilai moral, prinsip dasar etika profesi, perbedaan etik, moral dan hukum. Pada hukum kesehatan, undang-undang kesehatan, dan undang-undang praktek kedokteran, topik pembelajarannya adalah pengantar hukum kesehatan. Bagaimana pengertiannya, tujuan sasaran, tugas hukum dan fungsi, serta kita berikan kasus yang berkaitan dengan kode etik dan undang-undang praktek kedokteran. Pada materi pembelajaran kode etik kedokteran gigi dan pengenalan profesi, organisasi profesi, topik pembelajaran adalah kode etik profesi kedokteran gigi, serta pengenalan organisasi profesi.
Referensi yang kami gunakan adalah Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor tahun 99 tentang konsumen, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan beberapa textbook, yaitu antara lain Manual Forensic Odontologi. Deskripsi dari mata kuliah untuk manajemen kesehatan perilaku ini menjelaskan tentang manajemen kesehatan, perilaku kesehatan, demografi, dan epidemiologi. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu merencanakan, menyusun, dan menjelaskan kembali manajemen kesehatan perilaku secara tepat. Untuk deskripsi mata kuliah humaniora, dapat menjelaskan etika dan hukum kedokteran dalam tataran praktek kedokteran gigi. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menginterpretasikan dan menerapkan konsep teoritis maupun praktik sebagai dokter gigi secara mendalam tentang etika kedokteran, hukum kesehatan, dan undang-undang praktek kedokteran. Kemudian interaction. Sistem pembelajaran yang kami laksanakan berbasis SCL, Student Center Learning, yaitu kita berikan kasus, kemudian OBE, Outcome Based Education, yang melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat, field trip di kapal-kapal rumah sakit. Kemudian metodenya adalah luring atau daring dengan ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, dan praktek. Media yang kita gunakan adalah Google Classroom, yaitu untuk mengunggah materi pembelajaran atau pengayaan materi. Kemudian juga kita gunakan WA Group untuk menginformasikan hal-hal yang perlu disampaikan, dan juga alat instruksi, komputer, TV monitor. Untuk asesmen, kita melaksanakan ujian akhir semester dengan metode CBT, Computer Based Test, kemudian dengan indikator ketepatan menjawab soal, kehadiran dalam mengikuti perkuliahan, sikap dan interaksi dalam mengikuti perkuliahan. Bentuknya adalah penguasaan materi dan menjawab tes dengan benar berupa kuis, IC, dan MPC. Selanjutnya kami akan menyampaikan video bagaimana kami mengajar mata kuliah humaniora dengan materi pembelajaran kode etik kedokteran gigi dan pengenalan organisasi profesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini berdoa mengajarkan dosen masing-masing, berdoa mulai. Berdoa sama-sama. Kaki semuanya. Ketemu lagi ya. Udah bertemu kembali. Kedua ya. Yang pertama, kita kemarin belajar tentang apa kemarin? Yang pertemuan pertama, ketika halal, hukum, ya, perbedaannya. Hari ini kita akan belajar tentang etika profesi kesehatan. Kalau etik ini sifatnya khusus atau universal? Universal. Kenapa? Kalau moral sifatnya khusus atau universal? Khusus, karena ya sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Karena itu moral lebih khusus. Apa perbedaan etika, disiplin, dan hukum
kesehatan. Coba ada yang bisa dikatakan? Disiplin dan hukum kesehatan. Pembelajaran dari sekalian. Tapi ini asli bukan sarkas, ini kali-kali, bukan ada ya, tapi memang asli. Ini daftar pusaka, ya. Namun sekarang undang-undang ini, undang-undang kesehatan dan praktek kedokteran ini sudah berubah semua, baru saja. Ini disosialisasikan, bahkan itu juga belum tuntas sosialisasinya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi nanti kita akan ini semua akan dihapus Undang-Undang Nomor 29 tentang praktek kedokteran, tentang kesehatan, tentang rumah sakit. Kita akan menggali akar dari etika profesi dokter gigi. Apa itu etika profesi? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana etika profesi kita di dalam praktek kedokteran gigi, dalam hubungan dengan pasien, dalam hubungan dengan masyarakat, dalam hubungan dengan lingkungan. Bagaimana etika profesi dokter gigi yang harus dilaksanakan, termasuk juga dalam hubungan dengan keuangan. Nah, ini nanti saya akan jelaskan satu persatu. Etika profesi adalah, coba dibaca Mbak. Etika profesi kesehatan adalah cabang dari etika yang berhubungan dengan masyarakat, teman, sejawat, dan profesional. Jadi cabang dari etika profesi itu cabang dari ilmu etika yang mengatur tentang perilaku, ya, perilaku tenaga kesehatan yang terkait dengan masalah yang timbul karena kita melaksanakan praktek layanan kesehatan, praktek kedokteran gigi. Nah, ini etika profesi ini adalah pedoman bagi tenaga kesehatan untuk melaksanakan kegiatannya, perilakunya terhadap pasien, masyarakat maupun teman sejawat dalam melaksanakan profesinya. Ini semua diatur dalam Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia atau kerahasiaan pasien. Ada aspek hubungan pasien dengan dokter dalam penggunaan teknologi. Kemudian ada aspek pengambilan keputusan medis. Dokter sering dihadapkan pada kesulitan pengambilan keputusan. Dokter sering dihadapkan pada pengambilan keputusan yang sulit, yang kompleks. Nah, kalau sudah ada kesulitan, kalau kita tidak punya pedoman, maka kita akan sulit ya. Oleh karena itu, kode etik kedokteran gigi ini mengatur apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita putuskan. Jadi dia membantu mengambil keputusan yang tepat dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Itu yang itu pelayanan kesehatan ya. Kira-kira ngerti nggak ya singkatan yang saya buat? Nah, sejarahnya itu sudah lama sekali, saja dari mulai Hippocrates dan dulu hanya dokter. Sumpah dokter gigi atau sumpah dokter itu bukan hanya dilakukan di Wuhan aja, bukan hanya dilakukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Semua dokter, tenaga kesehatan sebelum melaksanakan tugas harus disumpah. Kemudian berkembang. Kalau dulu dokter gigi hanya fokus pada pengobatan gigi dan infeksi mulut, kemudian berkembang menjadi masalah yang kompleks, dan di saat sekarang ini sudah semakin hubungan antara dokter dengan pasien sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu pasien diomongin apa aja nurut ya. Pasien bilang, oh ini penyakitnya ini, oh penyakitnya misalnya ini pulpitis akut.
harus datang berapa kali, atau kita melakukan pencabutan ternyata ada perdarahannya. Nah ini yang bisa dituntut ini dokter gigi. Oleh karena itu kita harus tahu kompetensi kita di mana. Dokter gigi umum melakukan pemasangan orto tekan untuk kasus yang sulit, misalnya kasus kelas 3. Udah diajarin belum kasus apa namanya malaprosi? Belum. Kan ada kasus yang sulit. Nah, boleh nggak dokter gigi umum melakukan perawatan yang seharusnya dikerjakan oleh dokter gigi spesialis ortodonti? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Nah, bagaimana etika profesi dokter gigi dalam praktek sehari-hari? Kita harus bisa menjaga privasi pasien dengan memperlakukan rekam medis sesuai peraturan yang berlaku. Tidak boleh kita membocorkan rekam medis itu pada orang lain. Kita merawat artis ya misalnya, oh keren dan terus kita ngomong di media, wah aku baru merawat ini apa namanya artis yang terkenal ini, wah nggak boleh. Ya. Atau misalnya kita merawat siapa aja, mungkin bukan artis lah. Saya merawat teman saya, kemudian saya expose ya, karena saking senangnya, bangga, perawatannya bagus dan pasiennya juga senang, puas gitu. Tanpa seizin pasien, kita expose di Instagram kita. Saya tadi baru nempel giginya Charles. Nah, Charlesnya bisa nonton nggak? Bisa, meskipun dia puas. Tapi kalau dia nggak setuju dengan cara kita memperlakukan rahasianya, maka kita bisa dapat. Kemudian dengan etika profesi ini, maka kita dapat mengambil keputusan medis yang tepat, memastikan bahwa pasien paham. Ya. Ini informed consent adalah persetujuan atau tidak setuju tindakan medis yang akan diberikan. Pasien harus dikomunikasikan. Ini nanti perawatan apa yang akan kita berikan pada pasien. Pasien harus setuju atau tidak setuju. Dan pasien harus paham. Oleh karena itu, dalam praktek sehari-hari bermanfaat untuk pengambilan keputusan medis. Kemudian membangun hubungan saling percaya. Ini fungsinya kode etik. Dalam hubungan dengan pasien juga sama ya. Kita bagaimana membangun hubungan baik dengan pasien. Kita harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pasien. Ya. Kemudian dengarkan keluhan pasien. Jangan kita yang ngomong, jangan banyak. Jadi pancing nanti dalam anamnesia pada pasien. Kalian harus mampu memancing pasien. Jangan seperti buku. Bapak sakit apa? Kencing manis, hipertensi, ini kanker, AIDS gitu. Wah, pasiennya marah, dok saya ini berobat gigi. Kok pertanyaannya banyak sekali? Nah, kita harus punya cara ya, etika dalam bertanya. Misalnya, saya kira ingin tahu tentang status ekonomi pasien. Jangan ditanya, Pak, bapak ini kaya apa miskin, Pak? Wah, marah pasiennya gitu. Bapak punya duit nggak? Ini saya mau ngasih perawatan bapak dengan harga 3 juta. Bapak punya duit nggak? Ya kan? Nggak bisa seperti itu. Jadi dalam melakukan komunikasi dengan pasien ada etika-etikanya. Misalnya tanya, tadi bapak kesini dengan siapa? Saudaranya. Ya. Langsung pasiennya akan bercerita, macet ya Pak ya? Enggak dong, saya tadi naik mobil kok dari rumah, oh ya sama sopir ya Pak? Iya, oh ya enak ya Pak ya, kalau ada sopir kan kita bisa tenang gitu kan. Kita sudah tahu, oh pasien ini bisa punya sopir gitu, jadi lumayan lah ekonominya. Dok, iya dok macet, tadi saya nunggu busnya lama banget gitu. Nah ini kan kita udah tahu kira-kira kan, kira-kira ekonominya bagaimana. Ya tapi kita juga enggak menjudge cover banyak hal-hal yang kita nilai. Jangan terus kalau dia naik bus itu berarti miskin juga, enggak. Suami saya itu ada mobil
Bapak ini punya penyakit kanker atau punya penyakit X, kan pasien bisa tersinggung kan? Atau Bapak ini diabetes ya? Kita bisa ngomong. Jadi misalnya keluhan pasiennya ini kapan Pak munculnya malam hari, terus atau pasiennya misalnya model cabut gigi misalnya. Bapak pernah kalau luka kira-kira sembuhnya cepat apa enggak? Kan? Nah, itu kan karena orang diabetes itu proses penyembuhan dokter gigi menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan etika profesi akan membantu dokter gigi membangun kepercayaan dengan pasien. Bagaimana dokter gigi dalam penelitian? Nah, prinsip-prinsip tadi dipegang bahwa kita harus memberikan informed consent pada subjek penelitian kita. Jadi kalau dia nggak mau dilakukan penelitian, boleh nggak Ibu, saya akan melakukan survei ya, atau penelitian tentang apa ya. Kemudian saya pasiennya nggak setuju atau kita nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba saya tanya, tiba-tiba jawaban dia ini saya masukkan dalam penelitian saya tanya misalnya, kira-kira kuliah di Hang Tuah ini enak nggak? Jadi jawab, oh enak deh. Terus saya langsung masukkan bisa kan sudah kalian, boleh nggak? Ya seperti ini, misalnya kita mau menyebarkan kuis ya, kalian harus ditanya setuju apa enggak? Ya, itu etikanya. Kemudian kita harus adil. Jangan terlalu kamu. Misalnya ketika kita melaksanakan penelitian terhadap manusia untuk pemberian obat, misalnya, itu juga harus sama. Jangan nanti kalau objeknya yang akan kita teliti nanti kelihatannya ganteng, kita kasih obat sama kasih minuman, misalnya. Kalau yang biasa-biasa aja kasih obat yang obatnya satu kasih dua, gitu kan? Tidak boleh ya. Jadi semuanya harus adil. Ini prinsip-prinsip tadi tidak pegang semua kan? Non-efficient, justice, confidentiality, ya semuanya dipegang. Dan bagaimana etika profesi dokter gigi dan kepemimpinan? Sebagai seorang gigi dokter gigi pemimpin ya, pemimpin. Kalian akan memimpin loh. Ya, kalian akan memimpin dalam pelayanan kesehatan gigi. Kalian akan memimpin dalam melakukan pengobatan kepada pasien. Dan kalian juga memimpin tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ya, harus pegang teguh nilai moral, integritas, kejujuran dan tanggung jawab. Mampu berkomunikasi dengan baik ya, dengan pasien, staf dan rekan kerja, dan dokter gigi dapat menjadi pemimpin yang efektif dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kepemimpinan yang baik, kepemimpinan dokter gigi yang baik dalam bidang kesehatan gigi dapat dicapai melalui etika profesi kedokteran gigi. Jadi kalau kita pegang etika profesi ini, kita pegang kode etik ini, kita pegang aturan-aturan sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi Indonesia 2015, maka kita akan mampu menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ini penting, komunikasi. Komunikasi antara dokter gigi dan pasien harus berdasarkan pada etika, prinsip etika yang kuat. Dokter gigi harus menghormati privasi pasien, harus memberikan informasi yang jelas dan akurat, harus dapat membangun hubungan baik, dan dengan demikian maka kode etik atau etika profesi ini sangat membantu. Ini kita buka ya, kita buka kode etik di mana komunikasi. Ini ada di pasal 17 pada bab 2, ini ada 10 pasal. Ada hak pasien, perlindungan pasien, kepentingan pasien, pelayanan yang adil bagi pasien. Ini semuanya diatur. Kemudian komunikasi dan persetujuan. Tadi yang saya bilang, komunikasi dan persetujuan.
komunikasikan kepada pasien rencana perawatan yang akan diberikan, kemudian berikan, pasien harus membuat persetujuan, setuju atau tidak. Kalau dia setuju, kita lanjutkan perawatan. Apabila dia tidak setuju, kita harus menghargai, menghormati hak pasien. Dan ini ada semuanya di dalam kode etik kedokteran ini. Ini dengan keuangan. Bagaimana etika profesi dokter gigi dengan keuangan? Kita harus transparan, jujur. Jangan bilang, waduh, ini saya etis nggak misalnya. Saya ini sekolahnya udah mahal, beli peralatannya mahal, gitu kan. Sekarang saya harus tarif saya mahal, etis nggak itu? Tidak etis. Apa saja contoh-contoh konsekuensi yang didapatkan oleh pelanggar kode etik tersebut? Apakah konsekuensi tersebut sudah tertulis atau tidak? Ya. Konsekuensi atau sanksi ini semua sudah diatur dalam kode etik. Siapa yang akan mengadili? Siapa yang akan mengadili kalau dokter ini melakukan kesalahan? Pertama, mungkin kalau dia melanggar administrasi, ini semua ada aturannya juga. Misalnya administrasi, dia tidak punya surat izin praktek, tidak punya surat izin praktek. Apabila dia praktek di rumah sakit, maka hukum sudah menyatakan bahwa pelanggaran tersebut bukan hanya dokternya yang dihukum, tetapi rumah sakitnya juga dihukum. Rumah sakit harus membayar minimal 100 juta kalau pasiennya, kalau dokternya tidak punya SIP, dan tidak akreditasi tidak berlaku bagi rumah sakit tersebut, karena syarat akreditasi rumah sakit bahwa semua pelaksana medis di situ atau dokternya harus punya izin praktek. Semua dari situ. Kemudian bagaimana pasien? Biasanya pasien ini akan melaporkan kepada polisi, ya kan? Melapor pada polisi. Kenapa pasien ini melapor? Pertama kali biasanya orang kalau melapor itu kenapa? Tidak puas. Tidak puas, ya kan? Kalau pasien nggak puas, ini melapor. Tidak terima. Oleh karena itu, kita bukan memberikan kepuasan, tapi kita harus tahu bagaimana menangani pasien. Ya? Apabila terdapat kesalahan etika, maka yang menghukum adalah MKDKI. Tetapi apabila ini kesalahan pidana, maka yang menghukum adalah pengadilan. Jadi ada badan hukum yang misalnya gini, nanti dari pelajaran malpraktek itu akan lebih jelas ya. Pasien disuntik, ya. Ternyata pasiennya ini shock anafilaktik. Ini melapor pasiennya ya, menuntut karena pasiennya meninggal habis satu gigi. Pasiennya nuntut lapor ke polisi. Nah, ini harus dilakukan penyidikan. Ya. Siapa yang melakukan? MKDKI, Majelis Kehormatan dan Etik Disiplin Kedokteran Gigi. Yang diperiksa apa? Apakah ini malpraktek atau bukan? Yang diperiksa adalah apakah dokter ini sudah memenuhi semua SOP yang berlaku. Disiplin kedokteran giginya sudah dilaksanakan. Oh, ternyata pasien dokter ini tidak pernah menanyakan pada pasien, kamu alergi obat apa enggak, nggak ditanyain, tidak ada statusnya, tidak ada informasinya, maka dia bisa kena tindakan pidana.
Tapi apabila dia sudah menjalankan SOP ini dengan benar, dokter ini sudah melakukan anamnesa dengan benar, menanyakan